Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah mengambil waktunya. Ini ada tugas dari CDP Angkatan 9 tentang wawancara. Jadi wawancara tentang dilema etika yang harus saya selesaikan pada tanggal 14 Februari ini. Jadi mohon maaf kalau hari ini mengganggu waktunya. Ada beberapa ingin yang saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini salah satu yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Terima kasih pertanyaannya Pak Mansur. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral, ini memang perlu perhatian khusus. Karena apa? Kita harus mengetahui kebiasaan anak yang ada di sekolah. Ya. Yang tadinya anak ini misalkan belajarnya sungguh-sungguh, terus ada penurunan belajar. Ini termasuk hubungannya dengan itu. Makanya kita harus mengetahui kebiasaan yang ada di sekolah. Ya. Siapa yang perlu dilibatkan dalam untuk mengidentifikasi ini? Itu bisa guru, wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak. Itu yang hubungannya dengan dilema etika. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah menjawab pertanyaan pertama tentang dilema etika atau kejutan moral. Dan pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan yang kedua ini, pengambilan keputusan di mana ini ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kita prioritaskan mana yang lebih itu didahulukan. Karena apa? Jelasnya di situ ada dua permasalahan yang nilainya mengandung kebajikan. Jelasnya ada istilahnya kriteria, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Karena apa? Nilai sama-sama nilai kebajikan yang ada di sini, tapi mana yang perlu dijauhkan untuk sebuah pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Untuk langkah-langkah prosedur memang kita tidak memutuskan secara pribadi ya Pak Natsur, karena kita di situ ada guru, ada wali kelas, ada bagian kesiswaan dan langsung ke kepala sekolah. Jadi saya memberikan keputusan tidak langsung dari saya. Berarti kita harus koordinasi terlebih dahulu untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik pada anak tersebut. Berarti intinya koordinasi ini perlu mulai dari guru yang ngajar di kelas itu, setelah itu wali kelas, setelah itu ada bagian kesiswaan dan langsung ke kepala sekolahnya. Jadi nanti keputusan bisa kita pecahkan secara koordinasi untuk anak yang hubungannya dengan etika. Terima kasih. Jadi intinya kita harus selalu selain musyawarah atau berkoordinasi untuk menangani dilema etika ini. Pertanyaan selanjutnya, ini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang dianggap efektif tadi seperti halnya pertanyaan yang tadi ketika yang disampaikan oleh Pak Nafsur, memang kita tidak bisa langsung memutuskan sendiri Pak Nafsur, ya berarti koordinasi terlebih dahulu. Yang efektif itu seperti itu, koordinasi. Setelah itu baru kita putuskan untuk memberikan sesuatu hal pada anak tersebut. Itu yang lebih efektif menurut saya. Jadi kebijakan itu memutuskan sesuatu, kita perlu koordinasi. Ya. Terakhir ini Pak,
selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah, utamanya dilema etika? Sebetulnya untuk kasus-kasus jelas merupakan suatu tantangan ya untuk kita memutuskan sesuatu. Nah, dari tantangan itu makanya kita perlu dari beberapa hal yang perlu diajak untuk musyawarah mufakat untuk memberikan suatu keputusan tersebut. Makanya nanti hubungannya dengan kasus tersebut memang ada tantangan yang lebih istilahnya yang lebih tinggi dan berbeda. Makanya perlu dari itu kita musyawarah mufakat tadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk wawancara kali ini. Semoga di wawancara ini memberikan banyak informasi yang saya dapatkan untuk menyelesaikan tugas CPT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, hari ini ada tugas dari CGP Angkatan 9 yaitu berkaitan dengan wawancara dilema etika dan rujukan moral. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan atau saya ingin tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pernah saya lakukan ya. Jika ada sebuah kasus atau beberapa kasus itu biasanya kami memetakan dulu apakah ini masuk dilema etika ataukah masuk rujukan moral. Yang pertama, pemetaannya kami melihat dari beberapa sudut pandang. Jika paradigmanya itu tadi adalah sebuah kebenaran, lawan kebenaran, mengandung nilai-nilai kebajikan, maka itu termasuk kasus yang dilema etika. Namun jika kasus tersebut dipandang dari sudut pandang yang lain itu memiliki paradigma yang salah, maka paradigmanya itu benar lawan salah, maka itu sudah termasuk rujukan moral. Misalkan penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah, itu biasanya kan ada pos-posnya, ada juknisnya yang jelas. Namun pada suatu ketika jika dihadapi pada kondisi yang tidak memungkinkan dan itu membutuhkan biaya, tetapi itu bisa dilaksanakan karena berdasarkan nilai-nilai kebenaran, maka itu kami bisa memasukkan sebagai sebuah kasus yang dilema etika. Misalkan tadi ada kegiatan ekskul yang di pos tidak ada untuk honornya, kita mendatangkan, memang kan membutuhkan, maka bisa di cover dari kegiatan yang lain yang ada di pos yang bisa digunakan untuk kegiatan ekskul. Jadi tetap jalan dua-duanya. Jika sebuah kasus tersebut itu misalkan penggunaan anggaran tersebut itu sudah jelas posnya, namun kita memaksakan, oh ini ada rekreasi, hal-hal yang semacam itu sudah jelas-jelas salah untuk kepentingan pribadi juga. Maka hal yang demikian kami memasukkannya sebagai bentuk dari rujukan moral. Gitu. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maka untuk yang pertanyaan kedua ini berarti merupakan kasus yang termasuk dilema etika, karena dua-duanya benar dan ada
nilai-nilai Nilai kebajikan kebajikan di di dalamnya. dalamnya. Nah, ketika sudah jelas kasus tersebut dilematika, itu langkah yang pernah saya lakukan, saya melanjutkannya dengan menggunakan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan. Oke. Setelah tahu ini dilema etika, ada hal yang memang paradigmanya itu benar lawan benar, maka langkah yang berikutnya itu adalah tinjauan dari sisi yuridis, dari dasar hukum maupun sisi norma terkait kasus tersebut. Nah, namun untuk proses langkah tersebut saya tidak serta-merta memutuskan sendiri, karena kami di dalam sebuah lembaga itu merupakan satu kesatuan ekosistem. Maka saya di sini melibatkan tim saya. Tim saya di sini ada staf, ada wakasek, kaur kurikulum, kaur kesiswaan, staf-staf inti yang ada di dalam struktur organisasi lembaga kami. Nah, proses ini kami lakukan secara sharing session dengan menggunakan 9 prinsip pengambilan keputusan tadi. Begitu. Jadi tidak atas dasar like dan dislike. Oke, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua juga sangat luar biasa. Jadi kita kalau memutuskan sesuatu itu melalui kayak musyawarah atau Betul sekali. komite misalnya. J ada Jadi, komite pembelajaran. Masalah nanti bisa teratasi. J. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini. Mungkin tadi sudah barusan Sudah ya, langkah-langkahnya. saya menggunakan 9 langkah 9 pengambilan langkah. keputusan. Mulai dari yang pemetaan di awal, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, kemudian dari sisi yuridisnya seperti apa, hingga di langkah yang ke-9. Oke. Tapi dengan melibatkan tim biasanya, jadi tidak sendiri. Nah, selanjutnya terakhir ini, hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang efektif, langkah secara teknis, saya menggunakan tadi sisi musyawarah bersama tim saya, itu secara teknisnya. Kemudian secara terstrukturnya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi tidak saya putuskan sendiri, karena nanti khawatir ada like dan dislike dari sisi kepentingan pribadi. Maka di sini saya menggunakan teknis musyawarah bersama tim. Kemudian yang 9 langkah keputusan tadi itu yang paling efektif saya menggunakan dasar yang nomor 2, langkah yang nomor 2, karena di situ ada dasar yang jelas untuk mengambil keputusan hingga di akhir, yuridisnya di situ. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, sudah Sama-sama. sangat luar biasa, semuanya sudah terjawab. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.